Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengerti betul betapa mulianya bulan Ramadan ini, betapa mahalnya harga Ramadan yang Allah berikan kepada bulan ini, maka kita tidak akan mengerti betul apa yang harus kita lakukan. Analogi mudahnya adalah saya mempunyai peci. Ini saya beri harganya 5 juta. Saya yakin nggak ada yang percaya. Ini misal saja. Harganya 5 juta. Maka saya akan sangat berhati-hati ketika saya memakai peci ini. Jangan sampai kena air, jangan sampai jatuh, jangan sampai robek, rusak, dan lain sebagainya. Karena kita mengerti harganya 5 juta, mahal. Apalagi belinya misalnya di Afghanistan, Pakistan, atau mungkin di Eropa, di Turki misalnya. Butuh harga tiket pesawat berapa yang untuk membeli sebuah peci itu. Begitu juga dengan kalau kita nggak ngerti betapa mulianya bulan Ramadan, kita nggak akan bisa memaksimalkan hati kita, anggota badan kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak. Spesialnya adalah di bulan ini Allah buka semua pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Ya, tentu kita menyadari bahwa tidak ada masjid paling ramai kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada tilawah di sana dan di sini terdengar kecuali di bulan Ramadan dengan intensitas yang kuat. Orang yang biasanya nggak malu untuk pacaran, sudah mulai sedikit malu untuk terang-terangan di bulan Ramadan pacaran. Orang yang jarang kelihatan di masjid di bulan Ramadan, jadi cicaknya masjid, sering ke masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik adalah di penghujung hadisnya. Man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di bulan Ramadan saja kita tidak menyentuh Quran kita, parahnya kita tidak khatam dengan tilawah kita, lalu di bulan mana lagi kita bisa khatam Quran? Ibarat kata kita diberikan kesempatan Allah untuk sholat di hadapan Ka'bah. Sholat di depan Ka'bah aja nggak bisa khusyuk. Mau sholat di mana lagi kita bisa khusyuk di bulan Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Dengan vibes yang sangat luar biasa, aroma surga sudah mulai tercium di bulan Ramadan ini. Kok kita sampai nggak khatam? Kok sampai kita nggak maksimalkan dalam sedekah dan sholat 5 waktu, sholat sunnah dan lainnya? Mau di bulan mana lagi kita akan memaksimalkan ibadah kita? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang Rabbaniun, menjaga kesolihan kita sepanjang masa. Bukan menjadi orang yang Ramadaniun. Apa itu Ramadaniun? Orang yang kelihatan di masjid kalau pas Ramadan saja. Orang kelihatan baca Quran kalau pas Ramadan saja. Setelah itu, wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kami menasihati kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperkecil durasi scroll kita, HP miring kita, terutama di bulan Ramadan. Karena ini momen yang sangat besar. Ramadan jangan sampai hanya seberlalunya saja. Jangan sampai puasa ikut puasa, taraweh ikut taraweh, sahur ikut sahur. Tapi ini adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambal amalan-amalan kita selama 11 bulan. Mari kita bersama-sama memperbaiki
dan menjahit kembali amalan-amalan yang telah robek dengan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, dan kesalahan-kesalahan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami tutup kultum singkat pada petang hari ini, malam hari ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini juga menjadi kesimpulan para ulama mengatakan syahrul Ramadan huwa syahru it'am ta'am. Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikisahkan dalam halus salaf fi syahri Ramadan, keadaan bagaimana orang-orang terdahulu melewati bulan Ramadan, la ya'kul la yuftir illa ma'al masakin. Abdullah bin Umar, jemaah yang dirahmati Allah, tidak berbuka kecuali bersama dengan orang-orang yang miskin. Beliau berbuka, kemudian sholat jamaah maghrib, pulang, beliau undang orang-orang miskin untuk makan bersama dengan beliau. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana jika keluarganya tidak menghendaki? Maka pada ketika itu jatahnya Abdullah bin Umar ini, dia ambil, dia berikan kepada orang miskin, wa huwa shaimun, dan dia berpuasa pada malam hari itu, tidak makan. Ya namanya salafus soleh, teladan bagi umat. Orang-orang terdahulu yang soleh menorehkan kesolehannya di langit, bukan hanya di sosmed gitu ya. Karena kita lihat sekarang sosial media menjadi pengganti dari malaikat gitu. Taraweh posting, tilawah posting, sedekah posting. Sesungguhnya hati memang nggak ada yang tahu. Akan tetapi alangkah baiknya jika keikhlasan itu kita jaga zahiran wa batinan, dalam ibadah yang zahir maupun yang batin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi pembicara khususnya dan juga kepada para jamaah sekalian. Dari sini semoga muncul rasa dalam hati kita untuk memaksimalkan bulan yang benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.